Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Now, we are going to learn about English subject. And today, we are going to focus on introduction. Hari ini kita fokusnya pada materi introduction atau perkenalan. Nah, ingat kan? Sebelumnya kita sudah belajar mengenai greeting and leave taking di bab 1 atau bab pertama. Dan ini masih ada kelanjutannya, yaitu mengenai perkenalan. Dan Miss akan berikan 3 bagian dalam perkenalan berbahasa Inggris. Yang pertama ada opening, ada kontennya, dan ada closingnya. Oke, let's check it out. Oke, the first slide, slide pertama itu mengenai opening. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 5 contohnya. Bisa hi friends, hello friends, excuse me everybody, let me introduce myself, dan juga bisa kalian gunakan I'm going to introduce myself. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang kalian bisa dapatkan ya. Dan openingnya sudah, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya mengenai kontennya. Nah, kontennya ini berupa beberapa pertanyaan yang bisa kalian utarakan kepada teman baru kalian atau di depan teman-teman kalian. Yang pertama adalah contohnya, biasanya kalian kan suka bingung ya mau perkenalan apa dulu pertama ya. Kalian sudah tahu ya umumnya ya, yaitu dengan nama kalian. Misalnya, what is your name? Yang kedua, what is your nickname? Yang ketiga, when were you born? Ini yang keempat ada where do you live? Coba perhatikan nomor 3 dan 4. Nomor 3 itu ada 4 huruf ya setelah kata when. Bacanya when were atau when were. Hampir sama dengan nomor 4 dan 5. Nah, nomor 3 ini bukannya where tapi were ya. Jadi when were you born? Sedangkan nomor 4 baru where do you live? Nah, nomor 5-nya baru where is your school? Nomor 6, what is your grade? Atau what is your class? Bisa. Nomor 7, what is or are your hobby or hobbies? Nah, Miss di sini kasih garis miring kenapa? Karena setiap dari kalian punya hobi yang berbeda-beda ya. Punya jenisnya juga yang berbeda-beda, bisa hanya satu, bisa juga lebih dari satu. Kalau hobi kalian hanya satu, kalian bisa menggunakan kata is. Jadi apa? Tanpa menambahkan is di akhirnya. Jadi cukup dengan what is your hobby? Hobimu apa? Karena hobimu cuma satu, misalnya cycling, berarti kamu cukup jawab my hobby is cycling. Hobiku adalah bersepeda. Nah, kalau lebih dari satu, kalian bisa menggunakan are dan tambahkan is di akhirnya. Contohnya, what are your hobbies? Hobimu apa saja? Misalnya, kalau lebih dari satu, my hobbies are swimming and reading. Misalnya. Nah, untuk nomor 8, what would you like to be? Atau bisa juga diganti dengan what is your dream? Nah, kamu kalau sudah besar mau jadi apa? Atau cita-citamu apa? Bisa ya. Nomor 9 itu how many brother and sister do you have? Nah, ini ada tanda kurung S. Maksudnya adalah kalau kakakmu lebih dari satu, kakak laki-laki atau kakak perempuan bisa tambahkan S. Jadi how many brothers and sisters do you have? Nah, nomor 10 yang terakhir di sini ada pertanyaan what is your social media? Ya. Sosial media kamu apa gitu ya, bisa kamu sebutkan sosial media yang kamu punya. Nah, ini Miss hanya kasih 10 saja untuk kontennya, bisa kamu tambahkan juga pertanyaan yang lain. Misalnya what is your favorite food? Apa makanan favorit kamu? What is your favorite color? Warna kesukaan kamu apa, dan lain-lain. Bisa kamu masukkan di konten ini. Oke? And then yang kedua sudah, sekarang yang ketiga kita masuk ke closing. Oke. Nah, di closing ini ada beberapa contohnya. Miss kasih ada 4. Yang pertama bisa thanks, bisa thank you, bisa thanks for your attention, and that's all about me. Nah, kamu juga bisa dapat referensi lain, bisa ditambahkan lagi boleh. Nah, untuk poin nomor 1 dan 2 harus kalian perhatikan. Ini jangan sampai tertukar ya nak ya, karena kalau kata thanks itu jangan tambahkan you. Ya, cukup thanks saja tambahkan s. Tapi kalau mau tambahkan you jangan thanks you, cukup thanks saja. Thank you, thanks, gitu ya. Don't forget ya. Oke, dari 3 bagian tadi coba kita lihat strategi pengerjaannya. Oke, coba let me see.
Oke, yang ini langkah selanjutnya setelah kamu tahu 3 bagian pertama tadi, opening, content, dan closing, baru kamu jawab pertanyaan yang sudah kamu sediakan tadi ya. Dari nama lengkap sampai tadi nomor 10, what is your social media? Ya. Dan jangan lupa kalau ditanya itu harus sesuai dengan pertanyaannya. Misalnya, what is your name? Anissa Putri. No, it's not complete. Harus yang lengkap ya. My name is Anissa Putri. Nah, sama seperti di number 7. Coba kita lihat. What is or are your hobby or hobbies? Karena Anissa Putri cuma satu hobinya, maka dia hanya menjawab apa? My hobby is swimming. Nah, cukup ya. Tapi kalau hobinya Anissa lebih dari satu, baru deh. My hobby are swimming and cooking misalnya. And then, number 8 nih. Tinggal diulangi kembali. Ya, jawabannya jadi apa? Ketika ditanya, what would you like to be? Berarti apa jawabannya? I would like to be a doctor. Ya. Number 9 juga sama. Ketika cuma punya satu kakak laki-laki dan perempuan, cukup apa? I have one brother and one sister. Ya. Number 10, what is your social media? My social media is misalnya Instagram, lalu setelah itu mau kasih koma, lalu dijelaskan tanda koma di sini adalah menandakan yaitu ya atau adalah. Kalian bisa tambahkan @Anissa Putri apa, Instagramnya apa gitu ya. Oke, setelah kamu merangkai beberapa pertanyaan yang sudah disediakan lalu kamu jawab, nah langkah selanjutnya adalah kamu susun menjadi sebuah paragraf. Jadi ketika bentuknya written atau tulisan, jadi kamu biasa susun seperti ini. Ya, dibuat formatnya ada opening, ada kontennya, dan ada closingnya. Coba kalau misalnya openingnya yang mana? Dari sunan yang ada di depan kalian, slide ini, kira-kira openingnya yang mana? Oke, that's right. Yang pertama ya, yaitu ada kata hi friends. Oke, ini bacanya hi ya, bukan he. Tapi bacanya hi friends. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa kamu gunakan 3 huruf, yaitu H, dan I. Ya, ini bahasa Inggris di hi. Oke. Lalu yang bagaimana dengan let me introduce myself? Apakah termasuk opening? Sedangkan di hi friends sudah termasuk opening. Oke, good. Let me see juga termasuk termasuk apa tadi? Opening ya, karena si penulis ini, si Anissa Putri ini menggunakan lebih dari satu macam opening. Jadi, hi friends, let me introduce myself. Hai teman-teman. Izinkan aku memperkenalkan diriku. Lalu Anissa mulai memperkenalkan diri dari nama lengkapnya, nama panggilannya, tanggal lahir, apalagi alamat ya, sekolahnya di mana. Coba let me see, kita baca ya contohnya. Hi friends, let me introduce myself. My name is Anissa Putri. You can call me Anissa. I was born on November. Ini jangan sampai keliru nih. Walaupun bulannya diawali dengan ini, sebelum tanggal ya. Jadi I was born on November. Kamu bisa baca juga diawali dengan bilangan ininya, ordinal numbernya. Jadi I was born on the 1st of November 2007. Ya, saya dilahirkan pada tanggal 1 November tahun 2007. And then I live in Jalan Mangga number 20. Kenapa pakainya jalan bukan street? Walaupun dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris jalan itu adalah street, atau bahasa Inggrisnya jalan adalah street. Tapi kalau di Indonesia, kalau ditanya street mango di mana ya Pak? Gitu, nanti bingung street mango di mana gitu. Adanya Jalan Mangga. Jadi langkah baiknya menyesuaikan saja dengan menggunakan Jalan Mangga. Gitu ya. Number 20, and my school in SMP Budi Warman. Sekolahku di SMP Budi Warman. I'm the first grade of junior high school. Nah, ini saya sekarang berada di tingkat pertama atau kelas 7 di tingkat SMP. Nah, ini my hobby is swimming. And then I would like to be a doctor. I have one brother and one sister. My social media is Instagram, ya, @Anissa_Putri, ya. Dan terakhir, setelah ada opening sama closing pasti diakhiri dengan ada opening sama konten pasti diakhiri dengan closing. Itu apa? Thanks
Thanks for your attention. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Kalau ada, bisa kontak Miss di nomor WA ya. Oke, I think enough. See you. Assalamualaikum.